Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1386 sampai tahun 1390. Bab 1386 hanya pengkhianatan Song Feiyu yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dan Feng Xiang berdiri di tempatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Alasannya sangat sederhana, karena tidak ada yang mengira Zhao Keiki mengenal Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders mengenal Zhao Keiki, itu adalah hal yang sangat normal. Bagaimanapun, Zhao Keiki adalah seorang bintang besar, dan masih banyak orang yang mengenal Zhao Keiki. Ini adalah hal yang sangat normal. Tapi Zhao Keiki mengenal Fendi Zanders, itu konsep lain. Song Feiyu tiba-tiba mendapat firasat buruk di hatinya. Saya juga ingin menghadiri upacara pembukaan Tuan Song, tapi saya sebenarnya tidak ingin diundang. Fendi Zanders membalas Zhao Keiki sambil tersenyum. Dan Zhao Keiki tertegun sejenak, dan ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Karena Fendi Zanders masih berpakaian sangat formal saat ini, Zhao Keiki merasa Fendi Zanders pasti datang untuk berpartisipasi dalam beberapa acara penting hari ini untuk berpakaian seperti ini. Tapi Fendi Zanders berkata bahwa dia tidak datang ke upacara pembukaan Song Feiyu, jadi untuk apa dia datang? Zhao Keiki mau tidak mau perlahan-lahan melihat ke arah hotel di belakang Fendi Zanders. Ketika dia melihat karakter besar dari upacara pembukaan Clubhouse Huatian, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Hari ini, Klub Huatian saya juga akan mengadakan upacara pembukaan. Fendi Zanders memandang Zhao Keiki dan menjelaskan dengan lembut. Tuan Zanders, apakah Klub Huatian Anda belum dibuka? Apakah Anda sudah membuka cabang? Zhao Keiki bertanya dengan polos. Ini bukan cabang. Saya baru saja mengambil alih Klub Huatian belum lama ini, jadi saya berencana mengadakan upacara pembukaan untuk mempromosikannya. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Jadi ini ya. Saat ini, Zhao Keiki sudah mengerti apa yang sedang terjadi, dan jelas sekali bahwa mereka sedang bersaing satu sama lain. Ekspresi wajah Zhao Keiki tampak sedikit malu. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan pernah datang ke upacara pembukaan Song Feiyu, karena bukankah dia akan menyinggung Fendi Zanders dengan menghadiri upacara pembukaan Song Feiyu. Hanya saja Zhao Keiki sudah menandatangani kontrak dengan orang-orang Wei Xiaotian, jadi sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Nona Zhao, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah manajer umum Klub Huatian kami, Xia Wanqing. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Setelah Zhao Keiki mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia buru-buru mengulurkan tangan kecilnya ke Xia Wanqing, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Nona Xia benar-benar cantik, jika Anda pergi ke industri hiburan kami, Anda pasti akan menjadi populer. Terima kasih atas pujiannya. Saya penggemar Anda, Ms. Zhao. Bolehkah saya berfoto bersama Anda nanti? Xia Wanqing juga menjawab dengan sangat sopan. Tentu saja. Zhao Keiki tahu bahwa dia telah menyinggung Fendi Zanders dengan menghadiri upacara pembukaan Song Feiyu hari ini, jadi dia hanya bisa menggunakan kesempatan ini untuk menebus kesalahan Fendi Zanders. Zhao Keiki berinisiatif mengambil foto bersama Xia Wanqing, dan pose yang dia lakukan masih sangat mesra. Dan Xiao Yu dan yang lainnya tidak bisa duduk diam setelah melihat pemandangan ini, dan mulai bertanya kepada Fendi Zanders apakah mereka boleh berfoto bersama. Zhao Keiki tahu bahwa orang-orang ini semua adalah teman Fendi Zanders, jadi tentu saja untuk menyelamatkan mukanya, seolah-olah mereka tidak akan menolak siapapun yang datang. Setelah melihat adegan ini, Song Feiyu juga memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Bagaimanapun, Zhao Keiki adalah bintang yang mereka undang ke sini, dan sekarang dia berlari ke sisi Fendi Zanders, dan kemudian mulai berfoto dengan orang-orang Fendi Zanders. Ada apa? Selain itu, Zhao Keiki memperlakukan orang-orang Fendi Zanders dengan sangat hangat dan sopan, tetapi memperlakukan orang-orangnya sendiri dengan sangat acuh tak acuh, yang membuat tamu Song Feiyu sedikit tidak puas. Apakah Zhao Keiki ini ada di sini untuk menghadiri upacara pembukaan di sana? Feng Xiang mengerutkan kening dan berkata. Meskipun kontrak menetapkan bahwa Zhao Keiki akan datang ke upacara pembukaan kami, itu tidak menetapkan bahwa Zhao Keiki tidak boleh berfoto dengan orang lain. Upacara pemotongan pita belum dimulai, jadi kami tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan Zhao Keiki. Lagu Feiyu berkata tanpa daya. Kalau begitu kita harus memikirkan cara untuk memperbaiki Zhao Keiki. Ada apa jika dia tinggal bersama Fendi Zanders sepanjang waktu? Feng Xiang berkata tanpa berkata-kata. Song Feiyu menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke tempat Bengsi dan Zhao Keiki berada. Saat ini, Zhao Keiki sudah selesai berfoto dengan Xiao Yu dan yang lainnya, lalu berkata dengan lembut, Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu Anda akan mengadakan upacara pembukaan, jadi saya setuju untuk menghadiri upacara pemotongan pita di seberang. Jika kamu butuh sesuatu di sini, kamu bisa menghubungiku kapan saja, dan aku akan membantumu secara gratis. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengambil barang kecil ini hal yang penting dalam hati. Fendi Zanders secara alami tahu apa maksud Zhao Keiki, jadi dia menjawab sambil tersenyum. Selama Anda tidak keberatan, Tuan Zanders. Zhao Keiki tampak sangat santai ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak keberatan dengan hal semacam ini, lagi pula, kamu tidak bersungguh-sungguh.
kata Fendi Zanders lembut. Setelah Zhao Keiki ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Tuan Zanders, apakah Xiaoya akan datang ke upacara pembukaan Anda hari ini? Zhao Keiki tahu bahwa hubungan antara Fendi Zanders dan Wen Ye tidak sederhana, dan Zhao Keiki sepertinya telah memberitahu Wen Ye sebelumnya bahwa dia akan datang ke kota Nanyuan, jadi Zhao Keiki menanyakan pertanyaan ini. Seharusnya datang. Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Saat ini, Fendi Zanders juga sedikit ragu, karena waktu pemotongan pita semakin dekat, namun belum ada kabar dari Wen Ye. Fendi Zanders baru saja mengirim pesan WeChat dari Wen Ye, tapi Wen Ye tidak membalas, jadi Fendi Zanders khawatir Wen Ye akan mempermainkan dirinya sendiri. Namun, Fendi Zanders juga merasa kemungkinan ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, Fendi Zanders mempertaruhkan nyawanya hari itu untuk membantu Wen Ye menyelesaikan masalahnya. Jika Wen Ye masih berperan sebagai Fendi Zanders, itu tidak masuk akal. Song Feiyu baru saja berjalan ke sisi Zhao Keiki ketika dia mendengar percakapan antara Zhao Keiki dan Fendi Zanders. Ketika Song Feiyu mendengar percakapan keduanya, ekspresinya menjadi rumit. Meski Zhao Keiki tidak secara langsung menyebut nama Wen Ye, namun Zhao Keiki mengucapkan kata Xiaoya. Banyak orang yang mengetahui bahwa Zhao Keiki memiliki hubungan yang baik dengan Wen Ye, sehingga sangat wajar jika Zhao Keiki memanggil Wen Ye Xiaoya. Mungkinkah maksud Zhao Keiki adalah Fendi Zanders mengundang Wen Ye? Bagaimana mungkin? Semakin Song Feiyu memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Kalian pasti tahu kalau popularitas Wen Ye masih sangat mengerikan. Bahkan jika melihat keseluruhan industri hiburan, tidak banyak orang yang bisa menandingi Wen Ye. Bahkan Tiani Zans yang beberapa waktu lalu sangat populer tidak sebaik Wen Ye, jadi kalau ada yang benar-benar bisa mengundang Wen Ye, efeknya pasti sangat eksplosif. Akhir bab ini. Bab 1387. Bab 1387 Wen Ye tiba. Tapi Song Feiyu merasa mustahil bagi Fendi Zanders untuk mengundang Wen Ye bagaimanapun caranya. Alasannya sangat sederhana, bahkan Wei Xiaotian tidak bisa melakukan ini, Fendi Zanders juga tidak bisa melakukannya. Karena Wei Xiaotian sangat menakutkan baik dari segi koneksi dan sumber daya keuangan, tetapi Wen Ye sendiri berasal dari keluarga besar, dan dia tidak kekurangan uang sama sekali, dan perusahaan ekonomi juga miliknya. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam aktivitas bisnis apapun sejak debutnya. Tak satu pun dari mereka yang menerima dukungan iklan apapun, dan kalaupun mereka menerimanya, semuanya adalah iklan layanan masyarakat. Jadi Song Feiyu merasa mustahil bagi Fendi Zanders untuk menyenangkan Wen Ye, dan dia pasti salah dengar sekarang. Setelah Song Feiyu menarik napas dalam-dalam, dia berjalan tepat di depan Zhao Keiki, dan kemudian dengan lembut berkata kepada Zhao Keiki, Nona Zhao, saya punya beberapa bos yang ingin bertemu dengan Anda. Bagus. Zhao Keiki mengangguk ringan, lalu melambai ke arah Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders, mari kita bicara setelah pemotongan pita selesai. Baik hati. Fendi Zanders memandang Zhao Keiki dan mengangguk. Namun, saat Zhao Keiki berbalik, sebuah mobil pengasuh berwarna putih perlahan berhenti di pinggir jalan. Seorang gadis kecil yang tampak seperti asisten segera keluar dari mobil dan membuka pintu. Saat pintu mobil terbuka, seorang wanita dengan rok hitam keluar dari mobil dengan anggun. Setelah melihat wanita ini, mata semua orang membelalak, dan ekspresi wajah mereka luar biasa. Wen Ye benar-benar datang. Salah satu reporter sekilas mengenali Wen Ye, dan berteriak sekeras-kerasnya. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat posisi Wen Ye, dan kemudian semua tersentak, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Saat ini, mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Wen Ye benar-benar datang ke upacara pembukaan. Ya Tuhan, ini benar-benar Wen Ye. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bagaimana Wen Ye bisa muncul di sini? Ya, apakah Wen Ye lewat atau menghadiri upacara pembukaan? Menurutku itu hanya lewat saja kan? Bukankah itu berarti Wen Ye sama sekali tidak ikut kegiatan bisnis apapun? Dia pasti tidak akan hadir di sini untuk menghadiri upacara pembukaan. Begitu banyak bos yang mengundang Wen Ye sebelumnya. Tapi Wen Ye tidak pernah setuju. Bagaimana kalian semua bisa sampai di sini, tahukah kamu? Yang lain tidak memiliki kemampuan ini, tetapi bukan berarti Tuan Wei tidak memiliki kemampuan ini. Itu benar. Saya tidak menyangka Tuan Wei begitu terhormat. Dia tidak hanya mengundang bintang seperti Zhao Keiki, tapi dia juga mengundang Wen Ye. Sungguh sulit dipercaya. Apakah kamu tidak tahu siapa Tuan Wei? Wei adalah. Tuan Wei ada di belakang Tuan Wei, dan wajar jika bisa mengundang Wen Ye. Semua yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Semua orang sepertinya mengira Wen Ye pasti datang untuk menghadiri upacara pembukaan klub kemenangan, karena Fendi Zanders tidak punya kemampuan untuk mengundang Wen Ye. Namun ekspresi wajah Song Feiyu sangat jelek, karena hanya dia yang tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kemarin Wei Xiaotian memang menyebut Wen Ye kepada Song Feiyu, namun Wei Xiaotian juga mengatakan bahwa meski punya ide seperti itu, ia tidak sempat mengundang Wen Ye. Upacara pembukaan. Song Feiyu memikirkan apa yang dikatakan Zhao Keiki kepada Fendi Zanders, dan dia tampaknya lebih yakin dengan gagasan ini di dalam hatinya.
Tapi Song Feiyu benar-benar tidak mengerti bagaimana Fendi Zanders bisa mengundang Wen Ya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wei Xiaotian tidak bisa lakukan, bagaimana Fendi Zanders melakukannya. Saat semua orang mengira Wen Ya harus datang ke klub Kaixuan, Wen Ya berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders. Untuk sesaat, semua orang membeku di tempatnya. Karena orang-orang ini tidak pernah menyangka Wen Ya datang menghadiri upacara pembukaan Fendi Zanders. Setelah melihat Wen Ya, Fendi Zanders tentu saja sangat bersemangat. Bagaimanapun, Wen Ya akhirnya muncul. Kemunculan Wen Ya secara langsung membalikkan keadaan Fendi Zanders. Dan para reporter yang hadir dengan panik berkumpul di sekitar Wen Ya untuk mengambil gambar. Anda pasti tahu kalau Wen Ya datang untuk mengikuti acara bisnis. Berita ini lebih menarik dari berita lainnya, jadi tidak ada yang akan menyerah pada berita seperti itu. Peluang besar. Zhao Keiki tentu saja sangat senang saat melihat Wen Ya, dan bergegas menuju Wen Ya, lalu mulai mengobrol dengan Wen Ya. Xia Wanqing menoleh untuk melihat Fendi Zanders dengan mata aneh, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar mengundang Nona Wen kemari? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Aku tidak menganggap serius apa yang kamu katakan saat itu. Xia Wanqing benar-benar menganggap kata-kata Fendi Zanders sebagai lelucon pada saat itu, dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders benar-benar kuat dan benar-benar mengundang Wen Ya. Pertama adalah Tang Xiaoyu, dan sekarang adalah Wen Ya. Hanya dua orang ini saja sudah sangat luar biasa. Tapi Xiaoyu, Hebo, Li Qianqian dan yang lainnya benar-benar tercengang, dan berdiri di sana dengan bodoh melihat posisi Fendi Zanders, merasakan emosi campur aduk di hati mereka. Lagi pula, di mata mereka, sungguh luar biasa bahwa Fendi Zanders bisa mengetahui bintang besar setingkat Zhao Keiki. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders tidak hanya mengenal Zhao Keiki, tetapi juga Wen Ya, bahkan mengundang Wen Ya ke upacara pembukaannya. Siapa sebenarnya Fendi Zanders? Xiaoyu tergagap sambil menatap matanya. Dan Wen Ya bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mengobrol sebentar dengan Zhao Keiki, Keiki, kamu juga di sini untuk menghadiri upacara pembukaan Fendi Zanders. Saat ini, Wen Ya masih sangat marah, karena dia merasa Fendi Zanders tidak mengundang Zhao Keiki secara pribadi melalui dirinya. Meskipun Wen Ya tidak terlalu mempermasalahkan hal semacam ini, dia tetap merasa tidak baik jika Fendi Zanders melakukannya. Saya di sini bukan untuk menghadiri upacara pembukaan Tuan Zanders, tetapi untuk menghadiri upacara pembukaan di seberangnya. Zhao Keiki tampak sedikit tidak berdaya dan menjawab. Upacara pembukaannya juga diadakan di seberang jalan. Wen Ya melihat ke posisi Song Feiyu, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders. Saat ini Wen Ya sudah paham kenapa Fendi Zanders mengundang dirinya, ternyata karena persaingan kedua klub. Kebetulan sekali, saya tidak menyangka kedua klub akan dibuka pada waktu yang sama. Wen Ya tidak bisa menahan desahan pelan di dalam hatinya. Akhir bab ini. Bab 1388. Bab 1388 pelanggaran kontrak. Tidak pada saat yang sama, pihakku 10 menit lebih lambat dari pihakmu. Zhao Keiki menjelaskan dengan lembut. Dan Wen Ya secara singkat mengamati situasi di kedua sisi, dan terlihat jelas bahwa ada lebih banyak orang di sisi berlawanan daripada di pihak Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah kamu ingin aku membantumu? Wen Ya bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wen Ya, sedikit kebingungan muncul di matanya, dan kemudian dia bertanya dengan lembut, bagaimana kamu akan membantuku? Ini mudah. Wen Ya menjawab dengan ringan, lalu berkata dengan lembut kepada Zhao Keiki, Keiki, karena pemotongan pita dimulai pada jam 10.10 di sisimu, kamu dapat menemaniku ke sini untuk memotong pita untuk Fendi Zanders, dan tunggu sampai aku sudah selesai di sini. Ke sana lagi, karena jarak antara kedua belah pihak sangat dekat, seharusnya ada cukup waktu. Song Feiyu langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Wen Ya, karena dia tidak menyangka Wen Ya akan memiliki hal seperti itu. Sebuah operasi. Bukankah tidak pantas Xiao yang melakukan ini? Zhao Keiki berkata seolah dia sedikit kusut. Tidak ada yang tidak pantas dalam hal ini. Lagi pula kamu di sini untuk memotong pita, dan kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa pergi ke tempat lain untuk memotong pita. Kamu hanya perlu menyelesaikan apa yang harus kamu lakukan. Aku bosan di sini, jadi kamu bisa tinggal di sini bersamaku. Kata Wen Ya tanpa ekspresi. Kalau begitu aku akan menanyakan pendapat Tuan Song. Zhao Keiki berkata dengan suara rendah. Tidak perlu bertanya, mereka tidak punya alasan untuk menolak, jika tidak setuju, batalkan saja acara di sana, kata Wen Ya mendominasi. Xiao ya, jika aku membatalkan acara di sana, aku akan menghadapi kerugian besar. Sebaiknya aku mendiskusikannya dengan Tuan Song. Zhao Keiki berbisik. Karena Zhao Keiki menandatangani kontrak dengan Song Feiyu, jika Zhao Keiki melanggar kontrak, dia harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Jadi dia tidak berani memutuskan kontrak. Lagi pula, tidak semua orang sekaya dan berkuasa seperti Wen Ya, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan uang. Biaya pemberitahuan Zhao Keiki sudah tinggi, jadi jika dia melanggar kontrak, dia akan menghadapi denda 10 kali lipat. Jumlah uang ini masih sangat menakutkan bagi Zhao Keiki tidak mampu membeli uang sebanyak itu.
Oh, biarlah Fendi Zanders memberimu sejumlah kecil uang ini. Namun saat ini, Wen Ya tiba-tiba memanggil. Wen Ya tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders masih sangat kaya, jadi uang kecil ini seharusnya tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wen Ya, dia langsung mengangguk dan berkata, benar, Nona Zhao, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Jika Song Feiyu tidak setuju Anda datang ke sisi saya untuk memotong pita, Anda bisa saja memutuskan kontrak. Saya akan membantu Anda membayar sejumlah uang, dan saya juga akan membayar banyak biaya penampilan Anda. Fendi Zanders sendiri kaya dan berkuasa, jadi selama itu adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, itu bukanlah masalah di mata Fendi Zanders. Oke, saya akan mendiskusikannya dengan orang di sisi lain sekarang. Setelah Zhao Keiki mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia mendapatkan kepercayaan diri dalam sekejap, dan berjalan tepat di depan Song Feiyu. Dan Song Feiyu memandang Zhao Keiki dari atas ke bawah, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, Nona Zhao, pemotongan pita akan segera dimulai, ayo masuk. Tuan Song, saya benar-benar minta maaf. Baru saja, Tuan Zanders juga mengundang saya untuk berpartisipasi dalam pemotongan pita. Zhao Keiki berkata dengan lembut kepada Song Feiyu. Dan Song Feiyu tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Zhao Keiki, lalu mengerutkan kening dan bertanya, Nona Zhao, apa maksudmu dengan kalimat ini? Jangan lupa bahwa ada kontrak di antara kita, kamu pergi untuk berpartisipasi dalam pemotongan pita Fendi Zanders sekarang adalah pelanggaran kontrak. Tentu saja saya tahu bahwa kita memiliki kontrak sebelumnya, tetapi kontrak hanya menetapkan bahwa saya menghadiri upacara pemotongan pita di clubhouse Anda tepat waktu. Itu tidak menetapkan bahwa saya tidak boleh pergi ke perusahaan lain untuk memotong pita. Upacara pemotongan pita Anda dimulai pada pukul 10.10, dan Tuan Zanders upacara pemotongan pita di sana dimulai pada pukul 10, dan Anda sangat dekat, waktunya tepat pada waktunya, jadi ketika pihak Tuan Zanders selesai, saya akan datang untuk memotong pitanya. Zhao Keiki berkata dengan hampa. Tidak apa-apa, kamu adalah tamuku, bagaimana kamu bisa memotong pita di hadapanku? Song Feiyu menatap matanya dan berteriak dengan semangat. Dan setelah Zhao Keiki mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya juga terlihat sedikit tidak berdaya, dan dia berkata dengan lembut, Tuan Song, jika Anda benar-benar tidak mau, maka saya tidak ada hubungannya. Saya hanya bisa memilih untuk melanggar kontrak dan membayar kompensasi pada saat itu. Saya akan mengirimkan uangnya. Apakah Anda akan memutuskan kontrak? Song Feiyu menatap matanya dan berkata dengan ekspresi terkejut. Tuan. Song tidak setuju, dan saya tidak ada hubungannya. Zhao Keiki menjawab dengan ringan. Apakah Anda tahu berapa banyak yang harus Anda bayar jika Anda melanggar kontrak sekarang? Song Feiyu mengertakkan gigi dan bertanya. Tuan Zanders akan menanggung uangnya, jadi aku tidak perlu memikirkannya sama sekali. Kata Zhao Keiki lembut. Kamu. Song Feiyu memandang Zhao Keiki dengan sedikit tercengang. Tuan Song, karena Nona Zhao bersikeras pergi ke seberang untuk berpartisipasi dalam pemotongan pita, biarkan dia pergi. Pokoknya, selama itu tidak mempengaruhi pihak kita. Tetapi pada saat ini, Feng Xiang tiba-tiba berteriak. Tuan Feng, apa yang kamu bicarakan? Lagu Feiyu bertanya dengan marah. Feng Xiang langsung menarik Song Feiyu ke samping, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Song, apakah kamu bingung? Dengan begitu banyak orang yang menonton sekarang, Zhao Keiki lebih suka pergi ke sisi Fendi Zanders dengan risiko pelanggaran kontrak dan kompensasi. Sekarang, apakah kamu punya sesuatu untuk menahan Zhao Keiki? Katakan padaku. Kalau begitu, kamu tidak bisa membiarkan Zhao Keiki pergi ke sisi yang berlawanan. Song Feiyu mengertakkan gigi dan berkata. Zhao Keiki bersikeras untuk pergi ke sisi yang berlawanan. Sisi sekarang. Jika Anda setuju sekarang, orang lain akan menganggap Anda murah hati, dan Zhao Keiki akan datang ke upacara pembukaan kami saat itu. Jika Anda tidak setuju sekarang, maka paling banyak Anda bisa mendapatkan sedikit kompensasi, tetapi semua orang tahu bahwa Zhao Keiki adalah tamu kita, dan Zhao Keiki tidak akan terlihat ketika pita dipotong. Apa yang akan dipikirkan orang-orang ini di dalam hati mereka? Kamu memberitahuku. Feng Xiang memandang Song Feiyu dan menganalisis. Song Feiyu menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara. Sederhananya, Tuan Song, Anda pasti malu sekarang. Apakah menurutmu lebih baik malu atau dibuang saja ke rumah? Feng Xiang berkata dengan wajah kosong. Dan Song Feiyu juga jelas tentang situasi saat ini, jadi meskipun hatinya tidak berdamai, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata kepada Zhao Keiki, baiklah, karena Nona Zhao ingin memotong pita di seberangnya, kalau begitu kamu pergi ke sana dulu, tapi jangan tunda pemotongan pita di sisiku. Akhir bab ini. Bab 1389. Bab 1389 tanpa diundang. Tuan Song, jangan khawatir, saya pasti tidak akan menunda. Zhao Keiki menjawab sambil tersenyum, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju Huatian Clubhouse milik Fendi Zanders. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Karena mereka benar-benar tidak dapat memahaminya, Zhao Keiki jelas merupakan bintang yang diundang oleh Song Feiyu, tetapi sekarang dia pergi ke sisi Fendi Zanders.
Dan para reporter itu tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu saat ini, jadi mereka semua mengepung Fendi Zanders. Setelah Song Feiyu melihat adegan ini, dia menyadari bahwa dia telah menemukan begitu banyak reporter, dan mereka semua memberi mahar kepada Fendi Zanders. Awalnya, Song Feiyu berencana memanfaatkan kesempatan hari ini untuk mempermalukan Fendi Zanders, namun kini ia menyadari bahwa orang yang sebenarnya dipermalukan bukanlah Fendi Zanders, melainkan dirinya sendiri. Meskipun Song Feiyu memiliki banyak bos besar di sini, namun bos besar ini tidak setingkat dengan Zhao Kaikiwo-nya. Tuan Muda Song, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Zhao Kaiki telah pergi ke sana, dia akan kembali ketika waktunya tiba, dan pihak kami memiliki lebih banyak bos, jadi dari sudut pandang adegan, pihak kami memiliki keuntungan. Feng Xiang membujuk Song Feiyu dengan lembut. Setelah Song Feiyu mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sangat mereda, karena meskipun pihak Fendi Zanders memiliki beberapa tamu penting lagi, namun masih terlihat sangat sepi, sementara sisinya sangat hidup. Saat ini, masih banyak tamu yang memasuki tempat tersebut, dan orang-orang ini juga mendatangi Song Feiyu. Kamu benar, jadi bagaimana jika ada dua selebritas wanita di pihak Fendi Zanders? Sekarang siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pihak kita lebih hidup. Kata Song Feiyu dengan suara rendah. Benar, Tuan Song, jadi bagaimana jika kita membiarkan dia menjadi Zhao Kaiki? Feng Xiang berkata sambil tersenyum. Kebaikan. Song Feiyu mengangguk ringan, dan kemudian bersiap untuk menjamu tamu lain. Namun saat itu, sebuah sedan Bentley hitam tiba-tiba berhenti di tengah-tengah kedua klan tersebut. Setelah Song Feiyu melihat mobil Bentley hitam ini, wajahnya terlihat sedikit bersemangat. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Wei Xiaotian pasti telah mengundang orang penting ke sini, jika tidak, mustahil untuk muncul di mobil semacam ini. Song Feiyu berdiri di depan pintu, menatap Bentley penuh harap. Beberapa detik kemudian, pintu perlahan terbuka. Dua orang, seorang pria dan seorang wanita, turun dari mobil. Pria itu mengenakan jas putih, tampan dan tampan, dengan temperamen yang luar biasa. Wanita itu juga sangat cantik, mengenakan gaun tube top berwarna hitam, memberikan perasaan yang sangat mulia dan anggun. Ternyata mereka berdua. Song Feiyu tidak menyadari siapa kedua orang ini, tetapi Feng Xiang berteriak sekeras-kerasnya. Karena Feng Xiang sangat akrab dengan kedua orang ini, jika bukan karena dua orang ini, keluarga Tang tidak akan pernah menyerah pada Feng Xiang. Apakah kamu kenal kedua orang ini? Song Feiyu bertanya pada Feng Xiang dengan sedikit bingung. Keluarga Tang, Tang Minji. Feng Xiang mengertakkan gigi dan menjawab. Tang Minji. Setelah Song Feiyu mendengar nama ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Meskipun Song Feiyu tidak mengenal Tang Minji, dia telah mendengar tentang keluarga Tang, dan dalam hatinya dia tahu betapa menakutkannya kekuatan keluarga Tang. Mengapa Tang Minji datang ke sini? Song Feiyu bergumam dengan suara rendah. Tang Minji memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fendi Zanders. Sangat normal baginya untuk menghadiri upacara pembukaan Fendi Zanders. Feng Xiang berkata dengan wajah kosong. Apa katamu? Tang Minji ada di sini untuk menghadiri upacara pembukaan Fendi Zanders. Setelah Song Feiyu mendengar kata-kata Feng Xiang, ekspresi wajahnya sangat terkejut dan matanya tidak percaya. Tentu saja. Feng Xiang berkata dengan suara rendah. Benar saja, Fendi Zanders juga terkejut saat melihat Tang Minji. Bagaimanapun, Fendi Zanders belum pernah memberitahu Tang Minji sebelumnya, karena Fendi Zanders merasa Tang Minji memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan tidak perlu mengganggu Tang Minji tentang masalah ini. Tapi Tang Minji tidak tahu dari mana dia mendengar berita itu, jadi dia memilih datang ke sini. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders di sampingnya, dan suasana hatinya juga sangat rumit. Karena dia merasa hubungan Fendi Zanders terlalu menakutkan, tidak hanya Tang Xiaoyu dan Wen Ya yang diundang, tetapi sekarang bahkan ada tuan muda setingkat Tang Minji. Saudara Zanders, apakah kamu benar-benar tidak tertarik? Ketika Tang Minji melihat Fendi Zanders, dia langsung tertawa dan berteriak. Saudara Tang, apakah kamu di sini? Fendi Zanders berkata dengan sedikit malu. Kamu bahkan tidak memberitahuku tentang pembukaan clubhouse kamu. Apakah kamu khawatir aku akan datang ke sini secara gratis? Tang Minji tersenyum dan bertanya dengan lembut. Tapi semua orang tidak bereaksi sampai mereka mendengar kata-kata Tang Minji. Fendi Zanders sebenarnya mengundang Tang Minji, tetapi Tang Minji sendiri yang datang ke sini. Xia Wanqing tampak lebih terkejut ketika dia melihat ke arah Fendi Zanders. Bukankah aku lebih mengkhawatirkanmu, jadi aku tidak memberitahumu? Fendi Zanders menjelaskan. Kalau begitu aku di sini tanpa diundang sekarang, apakah kamu menerimanya atau tidak? Tang Minji bertanya. Tentu saja sama-sama, silakan masuk dengan cepat. Fendi Zanders berbalik dan memperkenalkan Xia Wanqing, dan kemudian meminta Xia Wanqing untuk menjamu Tang Minji ke aula. Bos di sisi Song Feiyu tampak seperti serigala malam yang belum makan selama 3 hari setelah melihat Tang Minji, dan berlari ke arah Fendi Zanders seperti orang gila, seolah-olah mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengenal Tang Minji. Bagaimanapun, keluarga Tang masih memiliki banyak properti. Begitu para bos ini bisa mengenal Tang Minji, bisa dikatakan akan sangat bermanfaat bagi mereka.
Saat itu, bahkan keluarga Tang harus menyenangkan Tang Mingji, apalagi bos kecil yang tidak sebaik keluarga Tang. Jadi sebelum Song Feiyu mengetahui apa yang sedang terjadi, lebih dari separuh bosnya melarikan diri, dan semuanya pergi ke sisi Fendi Zanders. Baru saja Song Feiyu merasa pihaknya memiliki sedikit keuntungan. Lagi pula, ada lebih banyak orang di sisinya, jadi tampak lebih hidup. Namun saat Tang Mingji bermain, situasinya terbalik. Pertama-tama, Tang Mingji sendiri sama berharganya dengan semua bos di sisinya, belum lagi beberapa orang bodoh telah tertabrak. Jadi Song Feiyu tidak memiliki keuntungan sama sekali sekarang. Dan para reporter dan media itu juga terus-menerus melaporkan, jika ini dilaporkan, maka Fendi Zanders akan dipublikasikan secara gratis. Song Feiyu menjadi sedikit cemas saat ini, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Wei Xiaotian, untuk melihat apakah Wei Xiaotian punya solusi. Namun setelah Song Feiyu menerima beberapa panggilan berturut-turut, telepon pihak lain dimatikan. Dan ketika Song Feiyu sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, mobil sport lain berhenti di pinggir jalan. Luo Yuqing keluar dari mobil sport sambil menginjak sepatu hak tinggi. Akhir bab ini. Bab 1390. Bab 1390 Putri Luo Xingbang. Dibandingkan dengan yang lain, penampilan Luo Yuqing jelas jauh lebih sederhana. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang hadir saat ini, tidak banyak orang yang mengetahui identitas asli Luo Yuqing. Jika orang-orang ini tahu bahwa Luo Yuqing adalah putri Luo Xingbang, mereka mungkin akan menjadi gila untuk menyenangkan Luo Yuqing. Namun, setelah Song Feiyu melihat Luo Yuqing, ekspresi wajahnya berubah. Karena orang lain tidak tahu siapa Luo Yuqing, tapi Song Feiyu tahu. Mengapa Luo Yuqing ada di sini? Song Feiyu berteriak putus asa. Siapa perempuan ini? Feng Xiang melihat sepertinya ada yang salah dengan ekspresi wajah Song Feiyu, jadi dia buru-buru bertanya. Nama wanita ini adalah Luo Yuqing, dan dia adalah teman sekelasku di SMP. Jawab lagu Feiyu. Kamu membuatku takut setengah mati. Kupikir itu orang penting. Ternyata itu teman sekelasmu di SMP. Kenapa kamu begitu gugup dengan teman sekelas SMP? Feng Xiang berkata dengan acuh tak acuh. Kau tahu, kentut sekali. Song Feiyu menyipitkan matanya dan berteriak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Luo Yuqing ini adalah putri Luo Xingbang. Apa katamu? Setelah Feng Xiang mendengar kalimat ini, dia tertegun, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Song Feiyu sedang tidak ingin berbicara dengan Feng Xiang sekarang, jadi dia melangkah maju untuk berbicara dengan Luo Yuqing. Tapi Luo Yuqing bahkan tidak melihat ke arah Song Feiyu, dan berjalan langsung ke sisi Fendi Zanders. Sudah berakhir, Luo Yuqing ternyata dari pihak Fendi Zanders, jadi apakah Luo Xingbang akan datang nanti? Jika Luo Xingbang datang hari ini, kita mungkin benar-benar kalah. Feng Xiang berkata dengan ekspresi sangat gugup. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Song Feiyu langsung menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan suara rendah, Luo Xingbang adalah teman sekelas ayahku. Ayahku memberitahuku bahwa Luo Xingbang memiliki kepribadian yang sangat aneh. Dalam keadaan normal, dia akan berpartisipasi dalam kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi orang biasa, seperti ini Luo Xingbang sama sekali tidak mungkin berpartisipasi dalam acara yang murni komersial ini. Saya rasa Luo Yuqing datang untuk bergabung karena hubungannya yang baik dengan Fendi Zanders. Jangan khawatir. Pada saat ini, Song Feiyu merasa meskipun Fendi Zanders adalah dewa, dia tidak akan bisa mengundang seseorang seperti Luo Xingbang. Jika seperti yang Anda katakan, itu lebih baik. Bagaimanapun, kita memiliki wali kota Li yang bertanggung jawab di sini. Ketika wali kota Li datang, orang-orang seperti Fendi Zanders akan sia-sia. Feng Xiang menghela nafas lega, dan berkata dengan suara rendah. Saya hanya khawatir wali kota Li tidak punya waktu untuk datang. Alangkah baiknya jika wali kota Li bisa datang. Song Feiyu berkata dengan nada khawatir. Lagi pula, ada banyak hal yang terjadi dengan wali kota Li, jadi tidak ada yang bisa memastikan apakah wali kota Li akan datang hari ini. Di sisi lain, setelah melihat Luo Yuqing, Fendi Zanders buru-buru menghampiri Luo Yuqing, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu di sini? Kebaikan. Luo Yuqing menjawab dengan mulut kecilnya yang melengkung. Saat ini, Luo Yuqing masih sangat marah, karena jika bukan karena Fendi Zanders, dia tidak akan memohon pada Luo Xingbang. Meskipun Luo Xingbang telah berjanji bahwa Luo Yuqing akan datang, sikapnya tidak terlalu baik, dan dia tidak berbicara dengan Luo Yuqing selama 2 atau 3 hari. Apa, kenapa Tuan Luo tidak datang? Fendi Zanders bertanya pada Luo Yuqing sambil tersenyum. Setelah Luo Yuqing mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menatap Fendi Zanders dengan tajam, lalu mengertakkan gigi dan berkata, tahukah kamu berapa banyak yang saya bayarkan untuk meyakinkan ayah saya agar datang ke sini? Jangan khawatir, segera lupakan ini, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, aku berjanji akan menjadikanmu pembalap paling kuat di dunia. Fendi Zanders berkata dengan nada yang sangat serius. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ekspresi wajah Luo Yuqing tampak sedikit mereda, dan dia bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Bagaimana aku bisa berbohong padamu tentang hal semacam ini? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Faktanya,
Fendi Zanders tidak bercanda, tetapi Fendi Zanders telah menghubungi Ye Juechen dan meminta Ye Juechen untuk menyempurnakan sejenis ramuan yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi orang normal dengan sangat baik. Hal terpenting bagi seorang pembalap adalah kecepatan reaksi. Jadi pada saat itu, selama Luo Yuqing meminum ramuan ini, kecepatan reaksinya pasti akan berbeda dari orang biasa. Pada saat itu, Luo Yuqing pasti tidak akan kesulitan menghadapi pembalap drag biasa. Jika kamu berani berbohong padaku, aku tidak akan pernah berakhir bersamamu. Luo Yuqing berkata kepada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Jangan khawatir, beraninya aku berbohong padamu, kapan ayahmu akan datang? Fendi Zanders bertanya pada Luo Yuqing dengan cemas. Aku baru saja menelepon ayahku, dan ayahku berkata bahwa dia sedang rapat sekarang, dan dia mungkin tidak akan datang sampai nanti. Luo Yuqing berkata dengan lembut. Oke, selama kamu bisa datang. Fendi Zanders mengangguk gembira. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu sebelumnya. Luo Yuqing memandang Fendi Zanders dan berkata. Apa yang sedang terjadi? Fendi Zanders bertanya. Begini. Ayah saya bilang, sebelumnya dia belum pernah mengikuti kegiatan komersil. Lagi pula, posisinya kalau disebar akan berdampak buruk, makanya dia akan mendatangkan Menteri Pendidikan ke sini hari ini, karena saya bilang padanya kalau saatnya tiba, kamu akan mendonasikan 100 sekolah dasar harapan ke provinsi, dan biaya sekolah dasar 500.000, kamu hanya perlu menyiapkan 50 juta. Luo Yuqing memandang Fendi Zanders dan berkata. Oke, tidak ada masalah dengan ini, aku akan mengirim seseorang untuk menyiapkan ceknya sekarang. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengirim Luo Yuqing ke aula. Sister Wanqing, pergi dan bantu saya menyiapkan cek senilai 50 juta. Setelah mengatur Luo Yuqing, Fendi Zanders berjalan ke sisi Xia Wanqing dan berkata dengan suara rendah. Oke. Xia Wanqing tidak bertanya apa yang akan dilakukan Fendi Zanders, dia langsung setuju, dan kemudian mulai menelepon. Beberapa menit kemudian, asisten Xia Wanqing mengirimkan cek. Xia Wanqing menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada bingung, Tuan Zanders, siapa gadis itu tadi? Putri Luo Xingbang. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah Xia Wanqing mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung terkejut dengan koneksi kuat Fendi Zanders. Pertama keluarga Tang, lalu Tang Mingji yang lembut, dan sekarang Putri Luo Xingbang. Ketiganya, Fendi Zanders, sebenarnya diundang. Xia Wanqing merasa bahwa Liu Qing pun mungkin tidak memiliki wajah sebesar itu. Selain itu, Xia Wanqing juga menemukan bahwa Fendi Zanders mengetahui banyak keindahan, karena semua keindahan muncul saat ini kecuali Tang Mingji. Saya tidak menyangka Tuan Zanders begitu populer di kalangan wanita. Xia Wanqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam di dalam hatinya.